Hai, selamat datang di podcast Safe School Talk. Aman sekolahnya, aman ngobrolinnya. Selamat datang di podcast ini. Kenalin, nama gue Sari Wijaya lengkapnya dari Yapika. Hari ini gue akan memandu selama 1 jam ke depan isi podcast kita mengenai tentang pendidikan dan juga layanan publik lainnya bersama narasumber-narasumber yang kece dan aman tentunya. Di depan gue udah ada 2 narasumber kece nih. Halo, apa kabar Kak Tio dan Kak Iman? Halo. Sehat-sehat. Baik. By the way, ini adalah podcast perdana Yapika, Safe School Talk ini. Jadi kita harus apresiasi terus ya, semoga konten-konten yang mendidik gitu ya bisa diperbanyak. Oke, lagi sibuk apa nih Kak Iman dan Kak Tio? Sibuk mengajar Sibuk mengajar ya? dan mengadvokasi. Oh, mantap. Kalau Kak Tio? Ngajar Juga ya? nemenin siswa di sekolah beraktivitas. Oke, nah Sobat Safe School Talk, 2 narasumber ini mungkin bisa saya kenalin. Ini ada Kak Iman. Kak Iman ini, wah, kalau kawan-kawan sering ngelihat war di X gitu ya, termasuk juga yang cukup vokal ngomongin pendidikan. Terus juga beliau adalah ketua bidang advokasi guru ya di P2G, Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Gitu. Jadi sering juga nih ngelihat di TV ya kalau lagi ngadvokasi. Apa kabar Kak Iman? Baik, alhamdulillah. Udah sampai mana nih advokasinya? Ya, sampai mana-mana ya. Kalau terakhir memang nemenin teman-teman guru-guru honorer ya, yang mereka pada dipecat-pecatin dari sekolah. Dan juga kita masih tetap mengawal kebijakan-kebijakan pendidikan gitu, dari sisi kualitas, dari sisi gurunya gitu. Jadi masih tetap harus kerja keras. Bener-bener ya, emang perjuangan harus panjang nafasnya. Kalau Kak Tio nih, Kak Tio Halo. Prakoso, Ya. sebagai guru muda, Ya. masih honorer, Masih honor. harus di-mention banget ya. Makanya didampingi sama advokasi. Iya benar. Takut salah ngomong nanti Betul. langsung advokasi ya. Advokasi. Di SMA SMA 11 Kota Bekasi. negeri ya? Itu negeri. Negeri ya. Oke. Sobat Safe School Talk, ini sebelum kita mulai topik hari ini yang mungkin lebih banyak ngomongin soal hak-hak pendidikan gitu ya, kita lihat cuplikan dulu di depan. Fakta literasi dan numerasi di Indonesia. Siswa belum bisa calistung, dilematis guru dan sekolah. Miris, banyak siswa SMP di Pangandaran tak bisa menulis dan membaca. Waduh. Krisis keteladanan dan minim fasilitas pendukung pendidik dan peserta didik di NTT sebut dunia pendidikan butuh kolaborasi. Budaya literasi rendah menjadikan Indonesia sebagai peringkat kedua terbawah dunia tentang literasi. Waduh, ini semua masalah semua ya ternyata ya. Aduh, udah ini lagi ya, masih jauh gajian yang dikeluarin masalah. Oke, aku mau langsung nanya sama Kak Iman nih, yang sebagai pegiat pendidikan. Kalau lihat dari video cuplikan tadi, gimana nih tanggapannya sebagai pegiat pendidikan yang cukup kritis dan vokal mengkritisi isu-isu pendidikan? Kita mulai. Kita mulai dari mana ya? Oke, baik. Skor literasi numerasi kita memang dari setiap pengetesan program International Student Assessment atau kita sering sebut PISA ya, memang terus menurun nih. Sampai terakhir perilisan tahun 2022, skor kita juga masih tetap turun. Jadi sangat prihatin sekali. Program literasi sudah banyak, tetapi sepertinya belum menyentuh akar persoalan. Sedangkan kan kita tahu sendiri secara global kita berharap literasi dan numerasi siswa ini makin meningkat. Tapi sampai terakhir masih turun. Di hasil PISA 2022 juga masih turun. Skor literasi kita di bawah rata-rata, numerasi kita 366 itu setara Palestina. Menyedihkan ya. Lalu lagi nggak dalam kondisi perang ya? Padahal nggak perang ya. Iya. Sekolahnya baik-baik aja gitu ya. Mungkin nggak tahu itu, nanti bisa dijawab nanti Tio. Nah, terus juga di dalam ANBK 2023 misalkan peningkatannya ada tapi sedikit, kurang signifikan.
tapi secara tidak langsung hasilnya berarti 1 dari 3 anak Indonesia itu di bawah rata-rata literasi. Jadi sangat memprihatinkan sekali dan butuh intervensi. Oke, walaupun di kota. Iya, walaupun di kota dan di daerah-daerah luar ya, 3T misalkan, terluar, terjauh gitu ya, tertinggal dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hasil yang dites oleh PISA ya secara acak di beberapa daerah. Dan saya kira itu terkonfirmasi setelah ada AN, Asesmen Nasional di tahun 2023. Ternyata juga skornya memang meningkat mungkin, tapi persentasenya masih sangat kecil. Jadi standar yang kita inginkan itu belum tercapai sebetulnya. Oke. Wah, masih miris banget nih ya. Kalau dari Kak Tio nih sebagai guru muda nih, ada nggak sih tantangannya di sekolah karena ngajar juga ya? Gimana sih caranya atau tantangannya untuk membangun minat literasi dan numerasi siswa di sekolah? Ada tantangannya nggak sih? Mungkin gue mau mulai dulu dari pengalaman 2018 ya. Aku ngajar 2017. 2018 tuh menemukan yang kupikir semua guru menemukan sih, sebuah fenomena nyontek. Nyontek gitu. Waktu itu belum COVID, jadi belum sistem gawai gitu. Jadi ujian sekolah tuh ya ini teks gitu ya, maksudnya kertas gitu. Dan berbagai macam model menyontek ada, dan mungkin kita bisa diskusi kenapa nyontek dan segala macam. Tapi waktu itu aku ngajar sejarah ya, di sekolah ngajar sejarah dan antro. Sejarah itu kan biasanya mapel yang disamakan selalu di akhir ujian kan. Dia bersama PJOK dan juga wirausaha yang 15 menit soal 30, 15 menit selesai kan gitu. Nah waktu itu daripada menyalahkan siswa nyontek dan segala macam, aku pikir waktu itu bikin soal yang biasanya cuma 3 halaman gitu ya soalnya, dengan 30 soal gitu. Aku bikin waktu itu Word 18 halaman dengan banyak narasi, stimulus dan segala macam. Sangat tidak ramah lingkungan ya. Iya benar lah. Itu sampai panitia, Pak Tio ini betul ini soalnya, betul Pak itu betul. Tujuannya semangat 100 sebetulnya. Bukan anak bisa jawab, anak kudu baca itu. Benar, karena kan bukan pertanyaan hafalan harusnya kan. Betul. Jadi mereka yang biasanya 15 menit selesai, 120 menit masih keringetan untuk baca soal itu. Yang pertama jadi yang poinnya adalah aku pengen bilang bahwa ya memang harus ada pressure gitu. Harus ada hal yang menekan anak untuk baca itu satu. Dalam artian ada kebijakan yang bisa mendorong dia untuk baca. Dan tapi itu nggak cukup sampai di situ. Rupanya dari surveiku kecil-kecilan itu di sekolah itu mereka itu punya masalah besar terhadap mereka bisa baca tapi nggak tahu apa yang dibaca. Oh, berarti nalarnya. Iya. Mereka untuk sekedar menemukan informasi di teks saja itu problem. Jadi padahal tuh di awal waktu aku ngasih kisi-kisi ya, ini aku udah bilang jawabannya ada di situ. Jadi narasi itu misalkan narasi nomor 1 itu adalah jawaban nomor sekian gitu. Narasi nomor sekian tuh jawaban nomor sekian. Jadi kalau mereka baca dengan teliti, dengan baik, dengan sabar gitu, 18 halaman itu mereka minimal 90 dapat lah itu. Kayak gitu. Tapi mereka nggak mampu untuk itu. Nah akhirnya waktu itu aku tahun ajar baru iseng-iseng bikinlah susun 100 judul buku sastra ya yang dibaca. Jadi diundi gitu di kelas. Mereka nanti dapat buku apa mereka cari. Itu bukunya siapa? Buku sastra Indonesia gitu. Koleksinya Kak Tio? Mereka cari beli. Oke. Beruntung di sekolahku agak ini ya, maksudnya bisa diajak untuk hal itu. Atau di perpustakaan digital dan segala macam mereka ada yang beli dan segala macam kayak gitu. Jadi di jamku dalam konteks tadi pertanyaan tadi, tantangannya ya mereka nggak ditemukan dengan bacaan yang oke. Itu satu. Yang kedua mereka juga kadang-kadang itu, jadi di mapelku tuh 15 menit awal sejarah itu baca novel dulu. Kita nggak masuk ke materi dulu, baca dulu aja. Sambil 1 orang atau 2 orang maju ceritain apa yang sedang dibaca. Jadi itu latihan. Dan aku pikir dari situ, rupanya mereka kalau ketemu bacaan yang oke, ini kok akan ketemu feel bacanya gitu. Dan juga ya karena nggak bisa sekali 2 kali baca dan harus terus menerus, jadi
Jadi ya tantangan jadi gurunya adalah harus ngejar materi gitu karena Iya. karena 15 menit Benar, awal harus itu tantangan. Tapi itu ya udahlah, itu gampang diatur. Jadi kalau pertanyaan adalah tantangannya, gue pikir tantangannya adalah menemukan, karena guru itu bagiku ya tukang jodoh gitu, tukang jodoh. Jadi murid sama buku tuh harus berjodoh gitu. Jadi ketika mereka ini milih buku, oh kayaknya dia cocok nggak ya sama bukunya si A ini, oh bukunya Pram, oh kayaknya dia cocok deh, suka deh, oh ya udah. Jadi jodohin, dan dari situ nanti minat bacanya oke sih. Jadi memang banyak masalah mereka nggak menemukan, tapi persoalannya gimana nemuinnya, gimana sekolah mungkin lebih luas dari itu bisa bikin yang mempertemukan si siswa itu dengan buku-buku yang oke. Sekalipun ada yang nemu, enggak deh Pak, kayaknya saya cocoknya komik, Bisa jadi gitu ya. karena kadang tuh terakhir tuh dia ketemu novel apa gitu, tapi akhirnya ingat banget novelnya ini, novel Hujan di Bulan Juninya Sapardi. Mereka Sapardi. buku teks Ya gitu. itu kan cinta-cintaan tuh Pak. Tapi kan ada yang grafisnya. Akhirnya dia milih yang grafis. Oke. Jadi Pak boleh nggak yang grafis? Oh ya udah. Berarti levelnya oke, masih butuh gambar-gambar untuk itu, ya udah nggak apa-apa, yang penting baca dulu aja. Jadi tantangannya memang mempertemukan antara peserta didik dengan bacaan yang pas buat mereka. Dan kupikir disitulah guru punya peran penting. Dan harusnya juga negara itu bikin kayak gitu-gitu. Iya, harus lebih kreatif ya, nggak sekedar ngajar. Karena dulu pelajaran sejarah tuh kayak gitu. Kita guru sejarah loh. Saya mantan guru sejarah. Kalau nggak menarik tuh kan kita langsung Betul. Langsung Menolak. ngantuk, menolak, terus capek banget kan ngapalin yang tanggal, tahun gitu-gitu ya. Ternyata tuh pas selama akhirnya gue misalkan waktu itu ngajar sejarah, gue ngerasa kayak ih enak banget ya gitu. Iya nggak sih? Iya betul. Gue sering lupa lo tanggal dulu. Iya nggak sih? Tapi tahu periodisasinya gitu kan, terus akhirnya oh kalau di zaman ini nih, zaman reformasi tuh begini gitu. Kan sebenarnya kan di situ ya, ruangnya akhirnya anak bisa ngerti oh konteksnya di mana gitu. Oke. Nah, itu kan tadi soal nalar ya. Nah, nalar itu kan terbangun karena ada habit. Iya, betul. Terbiasa begitu ya. Berarti kan sebenarnya gurunya juga harus 2 kali lipat dia baca bukunya daripada muridnya kan. Kalau gurunya males baca atau wawasannya nggak luas, tadi kan Katio dia baca sastra juga ya, sehingga muridnya juga milihnya sastra. Coba bayangin kalau Katio nggak baca sastra, mana ngerti dia Sapardi Djoko Damono gitu kan. Memang tantangannya di situ sih, tantangannya si guru itu ya, apalagi honor kan ya, guru honor kan tantangannya harus ada honornya. Iya, harus ada honornya ya, bonus. Iya betul. Harusnya dapat bonus. Oke, lanjut. Ada cuplikannya nih, ada cuplikan foto. Nah ini ada Katio dengan ini apa sih, majalah ya? Yang bawah majalah, yang atas yang dipegang anak-anak tuh buku. Jadi ini 2 tahun yang berbeda. Ini tahun yang kemarin, ini tahun yang sekarang. Itu lagi ngapain itu di atas festival apa tuh? Eleven Exhibition tuh jadi kayak kalau di kurikulum yang baru ya, nanti Pak Iman bisa cerita sedikit. Itu ada project pelajaran Pancasila ya, dan outputnya kalau di sekolahku di SMA 11 Kota Bekasi itu outputnya harus produk di sini bisa dimahami segala macam. Nah udah 2 tahun ini kita selalu bikin buku. Kalau yang foto bersama anak-anak itu adalah buku tentang 3 kampung. Jadi aku ceritain sedikit dulu. Di sekolahku tuh di SMA 11 itu berada di Kelurahan Jatisari. Dan kecamatannya Jati Asih di Kota Bekasi, dan itu dia dikelilingi perumahan, tentu aja klaster fenomena Bekasi gitu ya. Tapi juga ada kampung-kampung yang tanda kutip terancam. Namanya hilang karena orang lebih mengenal nama klaster dan segala macam. Nah kemudian aku susun rancangan program pembelajaran gitu bareng anak-anak. Mereka riset kecil-kecilan tentang 3 kampung itu. Kebetulan 3 kampung itu punya, ini temanya kearifan lokal, punya kearifan lokalnya masing-masing. Misal di Kampung Sawah itu ada 4 kelas yang neliti tentang Kampung Sawah dan jadi 4 buku itu tentang Betawi yang Katolik. Sukunya Betawi tapi Katolik. Menarik ya. Itu jarang satu. ditemukan. Mereka wawancara, ikut
ikut datang ke gereja untuk wawancara Romo dan segala macam. Terus yang kedua ada kampung Pabuaran gitu. Kampung di sana itu adalah punya masjid tua yang usianya udah satu abad gitu. Dan kebetulan juga siswa-siswaku kebanyakan dari sana. Jadi mereka kayak neliti kampung sendiri lah. Kalau yang satu kampung Keranggan ini menarik. Kayak wiwitannya Bekasi lah. Dia modelnya kayak Cigugur, Kuningan sana. Jadi berarti kepercayaan. Kearifan lokalnya diangkat soal babaritannya segala. Dan lagi-lagi siswa kita juga banyak dari sana juga. Jadi mereka itu neliti tentang kampungnya sendiri. Cuman ya kita tentu sebelum nulis ya ada pelatihan nulis, ada pelatihan penelitian dan segala macam. Jadi outputnya itu. Kalau yang ini budaya, kita meneliti tentang budaya Sunda, budaya ada juga Bali dan segala macam. Ini yang nulis semua adalah siswa yang nulis. Itu prosesnya berapa lama? Kalau yang buku itu sekitar lebih dari 2 bulan. Sudah sama riset. Dan yang layout dan segala mereka macam? Kami guru-guru hanya sebagai editor aja. Editor, ya itu editornya juga hampir semingguan, setiap malam begadang itu untuk ini. Artinya gini, kenapa ini sebetulnya nggak ada masalah dengan literasi kita ketika ada intervensi di situ, baik sekolahnya maupun yang lebih luas pemerintah dan segala macam. Artinya kalau tadi di awal berita-berita menunjukkan literasi kita masalah gitu ya dan segala macam, artinya masalahnya bukan di anak gitu. Bukan di anak yang nggak mau baca buku, bukan di anak yang nggak bisa nulis, tapi masalahnya adalah kenapa kok dia nggak bisa nulis dan nggak bisa baca. Artinya ada sistem yang lebih luas yang kayaknya bikin mereka itu nggak gemar baca dan segala macam. Mereka itu senang banget loh. Ada yang sampai ketika ini kan launching ya, kita undang alumni sekolahku untuk ngebedah, kayak bedah gitu. Mereka senang banget karena pakai pakaian ala si kampungnya itu masing-masing dan segala macam. Apalagi ketika mereka dapat apresiasi dari warga kampung itu sendiri, tetangganya mereka juga kan, kayak gitu. Gitu. Jadi artinya kalau aku pengen bilang angka-angka tadi itu memang masalah, tapi ketika di drive dengan oke itu peserta didik, kupikir dia jadi harusnya nggak masalah lah. Kayaknya ada yang masalah dengan cara ngedrive-nya itu. Ada sistem. Iya, itu dia. Nah, ini dari Katio tadi ada tantangan soal sebenarnya di sistemnya itu ya. Iya. Ini kayaknya bisa dijawab. Nah, itu dia maksudku itu. Kita langsung lempar aja yang serem-serem ke ini ya. Bagian enak ini. Iya, bagian enak dong. Langsung aja ke Kak Iman nih. Kalau tadi dengar cerita Katio gitu, harusnya ada support system di sekolah yang bisa mendukung iklim literasi tadi ya. Nah, sebagai pegiat pendidikan, nih apa yang perlu dikritisi terus dilihat lagi secara komprehensif tadi, sistem apa sebenarnya yang akhirnya membuat tadi turunnya rendah angka literasi. Ini emang saya kebagian kritik ya. Iya dong, makanya Anda dihadirkan di sini ya. Oke. Pertama mungkin sebelum berangkat ke akar persoalannya, pertama untuk Tio sebagai guru honorer mungkin bisa dibuka seleksi PNS jalur prestasi. Nanti itu dilampirkan ya. Ini kan belum PNS. Iya. Honorer jalur prestasi. Iya, prestasi. Di IG tuh aku sering mention Pak Nadiem tapi nggak pernah dibalas. Itu adminnya. Beda. Saya sering komen juga soal di Pak Nadiem, nggak dibalas juga sama. Ya, oke lanjut. Oke. Pertama kita harus melihat literasi numerasi dalam kacamata luas yang sangat sistemik ya. Tadi adalah best practice. Bisa diterapkan, bisa tidak. Faktornya ada banyak. Tetapi kita lihat dulu, misalkan kita melihat tadi ada produk buku cetaknya ya. Ternyata kata buku cetak itu adalah kata yang sangat penting. Karena UNESCO tahun 2000 setelah pandemik itu merilis beberapa hasil riset secara global di dunia bahwa ternyata penggunaan gadget ini direkomendasikan agar tidak dipakai dalam sekolah supaya bisa mereka beraktivitas lebih lancar. Karena apa? Beberapa data menunjukkan misalkan penggunaan gadget untuk belajar itu di bawah 15%. Dan hanya 15% siswa saja yang menggunakan untuk belajar. Selebihnya notifikasi. Iya benar. Jadi notifikasi itu terbukti mendistraksi pembelajaran.
yang lupa dilakukan oleh UNESCO harusnya gurunya juga di riset. Karena saya juga keganggu ya, ting tong gitu kan. Nah itu satu. Tapi ada juga best practice dari misalkan Swedia tahun 2023 mengumumkan dengan sebuah program namanya Back to Basic. Intinya adalah mengusir semua gadget ya. Gadget semua digitalisasi dan kembali dengan buku teks. Jadi sekolah itu hanya buku teks dan menulis tangan. Mungkin bagi kita Indonesia yang sangat digitalisasi banget, ingat di forum G20 kita bilang Indonesia siap transformasi pendidikan dengan digitalisasi. Di forum ASEAN kita bilang kita optimis dengan digitalisasi. Generasi emas. Agak dilema karena kita yang percaya dengan digitalisasi pembelajaran dan juga pendidikan, skor literasinya di bawah rata-rata. Tapi Swedia yang jelas-jelas sudah tinggi, malah dia kembali ke buku teks yang mirip dengan tadi yang dilakukan oleh Tio gitu kan. Nah ini ada apa problemnya? Sepertinya kita salah dalam menganalisis. Jadi antara masalah dan obat, antara penyakit dan obat itu tidak sinkron menurut saya. Misalkan mungkin dari Yapika misalkan melakukan beberapa program-program literasi di berbagai daerah gitu ya. Bagaimana dampak digitalisasi di daerah-daerah 3T yang sinyal listriknya tidak ada. Padahal yang mereka butuhkan buku teks. Jadi ini yang tidak sinkron menurut saya secara sistemik. Nanti kita lanjut. Ada satu video nih yang waktu itu Yapika juga sama Kak Iman ya waktu itu. Kalau seandainya di kelas saya ada rak buku yang kosong, saya ingin menaruh buku cerita tentang Ayo Menanam Pohon. Isi buku tema, buku catatan, buku cerita. Beta tidak punya buku tema. Nah, video tadi ternyata tadi kalau dilihat dari kelasnya aja miris banget ya gitu. Maksudnya tadi kan kalau kita lihat bahwa konteks hari ini udah didorong digital, padahal di daerah tuh masih ada yang kayak gini nih, masih ada yang kekurangan buku gitu-gitu. Nah ini kan jadi paradoks nih Kak Iman. Sangat. Nah pernah dengar gak sih sebagai Kabid Divisi Advokasi Guru yang dengar banyak keluhan, guru-guru kan nggak anggotanya P2G tuh di kota aja atau ada yang di daerah rural? Di seluruh daerah di 26 provinsi. Banyak nggak? Banyak. Bisa cerita nggak keluhan-keluhan guru terkait tantangannya ini? Jadi tantangannya begini, misalkan guru-guru di daerah 3T misalkan, mereka jelas butuh fasilitas yang sangat dasar. Ya misalkan dasar itu ya kayak toilet, bangunan, rusak berat, rusak sedang dan lain sebagainya, itu malah belum. Lalu yang kedua, misalkan yang dibutuhkan di daerah-daerah itu adalah buku teks. Misalkan kita sedang bicara mana buku teks yang berkualitas untuk daerah Bekasi misalkan. Di daerah sana asal ada buku saja itu sudah happy gitu. Dan ini yang saya mengalami sendiri bahwa mengajar di sebuah pondok pesantren asrama yang dimana akses digitalnya itu minim karena tidak boleh bawa handphone dan lain sebagainya. Mereka memang memperlakukan buku itu sangat terhormat karena tidak ada lagi bahan informasi buat mereka. Jadi beneran dibaca. Saya mengalami mengajar di dua tempat yang berbeda, yang digitalisasi sangat tinggi sekali, fasilitasnya memadai, tapi untuk mempertahankan konsentrasi mereka untuk belajar, konsentrasi. Bahkan untuk menyuruh mereka satu paragraf itu distraksinya sangat banyak sekali. Tapi kalau mereka situasi sangat minim, walaupun satu buku itu sangat dihargai sekali. Nah, situasi ini yang harusnya membuat kebijakan pendidikan kita itu gradual, berbeda-beda. Yang di kota-kota besar dengan masalah digitalisasi yang sudah sangat besar, maka harus ada intervensi yang berbeda. Untuk daerah-daerah terpencil itu tidak bisa disamakan. Nah, yang jadi persoalan dari si guru misalkan, saya mengutip tadi yang disampaikan oleh Tio, tidak mungkin kita bisa meningkatkan literasi murid kalau literasi gurunya kurang. Di sekolah-sekolah seluruh sekolah di Indonesia misalkan ada kita mengenal jam literasi kan ya. Jam literasi 15 menit sebelum mulai gitu. Itu kan tidak efektif juga. Murid-murid tidak di manajemen secara detail, dia harus baca apa, distimulus seperti apa, dia ditanya maunya apa, hanya ada buku dari perpus ditumplek suruh baca dan tidak ada pendampingan.
ya dia menjadi chaos juga, tidak tahu mau ngapain. Nah sementara itu guru-guru yang memandunya juga, ini yang sering kami sampaikan dari P2G, guru-guru juga harus diberi waktu untuk membaca. Itu dia. Waktu guru Kan membaca. nggak punya waktu. Gurunya kan kalau di daerah, nih kawan-kawan, saya Kita masih ingat ya kemarin masih ya. ingat banget guru yang pulang terus dia langsung ke nelayan, Berkebun. langsung jadi nelayan, langsung berkebun. Karena emang kan pendapatannya kecil, Itu Kak. dia. Jadi Sekarang dia harus punya jadi side nelayan job. juga nggak bisa karena dia harus mengisi platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi apa pendapatannya tuh, berkurang. apa tuh? Jadi guru-guru ini juga apalagi daerah ya dengan 2 pekerjaan seperti itu gitu kan. Waktu mereka untuk mengajar, kami mengadakan survei sekitar 213 guru di 26 provinsi yang mengisi. Kami menanyakan sebetulnya kendala mereka dalam mengajar itu apa. Ternyata salah satunya adalah beban administrasi. Karena beban administrasi ini sudah dihilangkan di periode lama, tapi hanya Betul. dipindahkan. Dulu beban administrasi dicetak kayak kertas, sekarang beban digital atau beban Bukannya aplikasi. lebih memudahkan, Kak? Memudahkan tapi ngisinya banyak. Oh, serius ya? Aplikasinya banyak. Betul. Di Jawa Timur ada riset saat itu, salah satu guru itu meriset dia itu pakai 16 aplikasi untuk kewajiban administrasinya. Bayangkan kalau Setiap hari itu, setiap hari. enggak setiap hari, ada yang per minggu dan lain Oh. sebagainya. Tapi kan kalau 16-16-nya diinstal, Mhm. itu kan handphonenya maaf Oh, gitu iya. ya. Kalau kita Maaf, kan RAM-nya gitu. saya cuma 2 giga. Enggak, iya gitu. Nah itu yang tidak pernah ada subsidi. Bahkan kami lakukan survei ketika mengisi aplikasi administrasi birokrasi dari pemerintahan, Mhm. itu memakai wifi dan listrik pribadi karena diisi di luar jam sekolah. Ketika Iya, pulang benar dia lagi. itu nggak ada yang hitung, cuman kami yang hitung gitu ya. Betul. Itu listrik pribadi loh, dan Iya, wifi dari rumah sendiri atau kuota pribadi gitu. Itu yang memperhatikan. Dan yang paling mirisnya adalah pengisian aplikasi ini sampai mengganggu pembelajaran. Kami survei ada sekitar 10%. Kami tanya, Anda mengisi aplikasi PMM terutama ini ketika ngapain? Ada yang ketika pulang sekolah, ada yang ketika jam kosong. Idealnya kan jam kosong ya. Iya. Ada yang bilang sambil mengajar. Sambil mengajar ngisi aplikasi. Intinya dia nggak ngajar gitu loh. Jadi kualitas pendidikan itu makin turun, terutama yang kemarin kita ke NTT ya. Iya, ke Kupang. Jadi saya dengan Yapika kita membahas literasi numerasi. Kita akan memulai untuk membahas literasi numerasi. Sebelum kita mulai ditanya oleh guru-gurunya, Pak Iman ini ngisi PMM gimana katanya. Jadi keterdesakan untuk mengisi aplikasi administrasi itu membuat mereka justru tidak bisa meningkatkan kualitasnya. Karena kualitas tidak meningkat, ya literasi numerasi anaknya juga tidak meningkat gitu. Terus kami tanya saat itu, siapa di sini yang mengisi aplikasi sampai malam-malam? Alhamdulillah tidak ada. Tidak mengisi sampai malam hari lagi. Tapi mereka meliburkan. Iya. Meliburkan Iya, benar. muridnya seharian demi mengisi aplikasi. Iya. Bagi kami Dipulangin saya jam- guru muda ya, guru muda sangat Uh-uh. hafal teknologi gitu. Itu berat apalagi teman-teman guru yang di Di daerah daerah, gitu, iya. yang minim sosialisasi juga. Jadi problem di kita itu dari sisi kebijakannya sudah menurut saya itu bermasalah. Kebijakan nanti turunannya ke infrastruktur, Iya, itu dia. kapasitas gurunya. Itu Makanya Yapika waktu itu melakukan pelatihan kepada guru-guru itu aja. Akhirnya mereka baru, iya enak ya pelatihan kayak gini. Ternyata ada media kreatif kayak gini. Nah itu baru sampai literasi numerasi dasar ya. Dasar Belum ya. sampai penalaran loh. Iya, Belum iya. sampai Itu SD sana loh ya. Itu SD loh ya gitu. Itu aja kira Yapika mengintervensi soal itu. Ternyata berat banget ya. Kita mau Ini menuju guru belum ini, belum sampai situ, padahal kita mau menuju Betul. generasi 2045 gitu ya. cek emas. Emas. Cek. Cek emas. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini untuk keduanya gitu ya. Harapan dan pesannya yang mau disampaikan mungkin ke sesama guru, mungkin ke murid atau ke pemerintah gitu ya, dan publik luas lainnya, Iya. penonton-penonton Safe School Talk itu untuk sama-sama membangun budaya literasi. Mungkin dari Kak Tio dulu kali. Oke. Tadi menarik betul sih apa yang disampaikan Iman itu ya, bahwa guru yang diharapkan bisa jadi pembeda gitu dan juga bisa intervensi lebih lanjut di anak-anak malah dibebankan dengan banyak hal. Dan ini memang masalah yang kupikir
real dan konkret itu di lapangan. Nah, kalau ditanya harapannya bagaimana, kupikir memang guru ini harus punya jejaring yang oke, karena supaya mendapat impuls, mendapat referensi tentang apa yang harus gimana dan seterusnya kayak gitu. Jadi dia ngerasa nggak terzolimi sendirian gitu ya. Itu satu. Jadi misalkan kalau di Bekasi kayak gini, gimana di Kupang, gimana dengan di Ternate, gimana dengan di sana, supaya kita punya situasi yang bisa dirasakan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua tentu soal buku ya, kan basic tadi Iman cerita soal di Swedia, basicnya adalah ya buku cetak gitu. Kita bukan lagi yang dibutuhkan adalah itu hari ini kan. Nah, aku pikir bagaimana didekatkan dengan fasilitas kayak di Jakarta barangkali sangat istimewa ya, karena ada perpustakaan yang enak untuk didatangi dan segala macam. Bisa ngopi. Iya, di sana kayak gitu. Baca tapi. Di Bekasi saya harus naik kereta dulu untuk sampai ke sana dan segala, karena perpustakaannya Sabtu Minggu libur gitu. Bisa ya, padahal Sabtu Minggu waktu kita Iya dong. leha-leha. Karena kan Senin tutup jam 5, tapi jam 3 udah disuruh Senin tutup. sampai Jumat kita kerja kan. Bayangan idealnya kan Sabtu Minggu kita kalau ini baca buku kan, bayangannya ke perpustakaan gitu kan. Itu tutup gitu. Kan masalah gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi ada fasilitas buat baca, perpustakaan publik gitu ya, daerah yang bisa diakses oleh guru, oleh anak-anak. Anak-anak bisa datang ke sana, bisa berkunjung ke sana, dan atau mungkin perpustakaan sekolahnya gitu. Kupikir sedih betul sih, di sekolahku juga masih kayak gitu. Sedih betul isi perpustakaan tuh buku paket gitu. Iya, dan itu buku paket disebut buku. Iya. Kita modul ya. Bayangannya ada buku-buku yang bisa dibaca sama anak-anak, karena kan persoalannya anak itu kenapa dianggap tidak suka baca itu karena mereka belum ketemu aja dengan buku yang pas sama mereka. Jodohnya. Belum ketemu jodohnya. Kalau di perpustakaan sekolahnya ada, aku pikir ya nggak usah jauh-jauh sampai ke tim untuk baca gitu. Misalkan di sekolahnya masing-masing ada, artinya ada perpustakaan yang oke, yang secara kuratorial oke gitu, dipilih dengan oke buku-bukunya sehingga anak-anak juga bisa baca di situ. Pikir itu harapan gitu aja, sederhana aja. Bagaimana gurunya saling mengenal dengan teman-teman yang lainnya dan siswanya ada fasilitas untuk baca yang paling dekat dengan diri. Kalau Kak Iman? Iya, saya harus secara nasional. Oh iya, harus itu. Harus itu. Oke. Itu betul sekali. Pertama ya, kalau ketersediaan literasi di sekolahnya cukup lengkap, berarti kan masalahnya tinggal bagaimana mendistribusikan ini supaya bisa dibaca. Betul. Iya. Tapi kalau sudah ada masalah, nanti kita temukan solusinya lagi. Tapi secara umum begini, kalau memang kita percaya guru itu adalah aktor penting dalam peningkatan literasi dan numerasi, yang pertama kita harus menjamin bahwa guru itu bisa bekerja dengan baik. Nomor 1 adalah kesejahteraan. Makanya kami dari P2 gitu selalu bilang upah minimum guru. Kalau nggak ada upah minimumnya akan sulit bagi pemerintah termasuk masyarakat, menuntut guru gitu. Kok gurunya begini? Honorer. Iya. Tapi kalau dia sudah sejahtera, sudah upah minimum, minimal kita bersama saudara-saudara buruh lah ya, sudah minimum, maka mudah untuk menuntut gitu loh. Kok gurunya sudah sejahtera, masa sih tidak bisa ada peningkatan? Udah nggak ngurusin perut ya, udah ngurusin perut lagi, substansi. konsentrasi. Nah, kalau itu sudah selesai, baru kita akan bicara tentang kompetensi. Tentang kompetensi juga kita harus memiliki grand design yang jelas. Karena Indonesia ini selama 10 tahun terakhir, peta jalan pendidikan kita ini belum jelas. Kita arahnya mau kemana, tiba-tiba ada hasil PISA kita berubah lagi. Maaf, kurikulum juga isinya itu sempat berubah. Dalam kurun waktu 4 tahun itu berubah sekitar 7-6 kali. Dari sisi kebijakan untuk Indonesia dengan 500 lebih kabupaten, 30 lebih kabupaten, dan juga puluhan juta murid dan juga 4 juta guru, saya kira harus benar-benar serius dipikirkan untuk semua daerah, baik perkotaan maupun daerah terpencil. Karena kita ada joke sempat begini, daerah terluar gitu seperti Kepulauan Sangihe misalkan gitu ya, dapat Chromebook. Bayangkan Kepulauan Sangihe dapat Chromebook. Oke. Saya nggak apa-apa dong Kak. Iya, tapi kan dia adalah laptop yang hanya efektif kalau ada sinyal dan listrik. Oke. Kan di sana minim. Gitu. Sedangkan saya di Jakarta nggak dapat. Padahal cocoknya itu di Jakarta. Oke. Ya, Sedangkan teman-teman di sana butuh
fasilitas yang tidak tergantung dengan wifi listrik yang memang kurang memadai. Jadi harus sinkron dan harus memikirkan gitu loh. Jadi jangan perspektif Jakarta, perspektif kota, ini kurikulum bisa diterapkan, delivery kurikulum dan juga literasi itu kan harus serius. Harus serius. Tadi mungkin kata kuncinya melihat situasi lokal sehingga kemudian semuanya bisa berjalan efektif. Dan juga komunikasi ya dengan semua pihak. Ada masyarakat, tokoh adat dan lain sebagainya. Jangan sampai tadi sejarah lokal tapi bukan lokal gitu ya. Harus terus partisipatif lah. Partisipatif kalau di Apika ya. Harus partisipatif. Saya kira itu, kalau itu terjadi saya kira kita akan melihat hasil pendidikan nanti. Dan juga jangan mau cepet-cepet gitu loh. Dites baru 3 tahun udah dites, berubah kurikulum lagi terus dianggap sudah bagus dan lain sebagainya. Karena pendidikan itu kan nafas panjang, kita percaya semuanya. Jadi ayo kita gotong royong tetap. Tapi ingat gitu, yang basic itu harus diselesaikan. Benar. Yang fardu ainnya. Ngaji di mana? Oke, udah nggak terasa nih 1 jam udah berlalu nih kita. Aku mau terima kasih untuk kedua narasumber kita yang kece dan aman tentunya. Makasih Kak Iman dan Kak Tio. Makasih untuk sharing-sharing wawasan, ilmunya dan pendapat kritisnya di podcast perdana ini. Jangan lupa ya, tolong untuk woro-woro followersnya di setiap sosmednya masing-masing, dan tetap terus berjuang ya, karena masing-masing mungkin punya peranannya. Yang satu ngomong advokasi, yang satu tetap ngomongin bagaimana mengemban dan membangun ekosistem literasi di sekolahnya. Nah, kawan-kawan Safe School Talk, terima kasih juga udah nonton di channel YouTube Safe School Talk. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Safe School Talk, aman sekolahnya, aman ngobrolinnya. Bye.